Geng, kalian udah lihat berita yang lagi rame belum nih? Ada seorang penumpang pesawat ya, pesawat ternama nih, dia numpang di sebuah pesawat atau maskapai yang cukup terkenal, cukup besar di Indonesia. Dia mengaku kehilangan handphone ketika sedang berada di dalam perjalanan. Jadi lagi terbang ya, dia naruh handphonenya di salah satu kursi, tiba-tiba hilang. Dan berita ini jadi rame geng, karena si penumpang ini membagikan pengalamannya dia ini di sosial media dan viral. Dan belakangan diketahui kalau dia juga bukan orang sembarangan. Dia ya bisa dibilang apa ya, kalau dikatakan public figure bisa jadi, atau orang penting ya bisa juga. Dan insiden kehilangan barang kayak gini ya, kalau di pesawat memang bukan kejadian yang baru. Pasti sering banget, mau naik transportasi apapun pasti ada kasus kayak gini. Ya kan? Naik bis ada, kereta ada, kapal ada, pesawat udah pasti, semuanya ada. Nah, biasanya kejadian-kejadian kayak gini nih malingnya itu sama-sama penumpang, atau justru memang ada penumpang yang basicnya memang copet atau pencuri nyamar jadi penumpang, biasanya kan gitu ya. Tapi gimana jadinya kalau barang tersebut ya, dalam konteks ini kan kejadiannya di pesawat dan barangnya tuh handphone ya. Ternyata handphone ini justru terlacak berada di dekat kru pesawat. Kru pesawat itu siapa? Ya bisa dikatakan dengan sebutan lain pramugari dan pramugaranya. Nah yang jadi masalahnya dan kenapa berita ini jadi viral, karena si korban atau si penumpang yang kehilangan handphone ini menaiki pesawat ternama, yaitu Garuda Indonesia. Maskapai penerbangan asal Indonesia yang bisa dikatakan nomor satu lah ya. Pelayanannya, kualitas dari pesawatnya, dan tentunya harganya juga paling mahal di antara maskapai yang lain. Kok bisa ada krunya yang jadi maling? Bukan maskapai ecek-ecek, oke? Nah kalau udah begini, banyak orang yang jadi mikir dua kali untuk ya naik maskapai Garuda lagi, karena mereka jadi was-was gitu kan. Dan akibat dari kasus ini ya, kita kan jarang banget nih dengar masalah kehilangan di Garuda. Biasanya kan di maskapai lain tuh paling sering, entah itu koper yang dijebol lah, atau mungkin tas yang ketinggalan di kursi penumpang tiba-tiba hilang. Nah di Garuda jarang banget, dan ini baru pertama kali yang menghebohkan. Akibat dari kasus ini geng, pihak Garuda itu ikut menangani kasus tersebut demi nama baik mereka. Dan bahkan ya pihak Garuda membebas tugaskan seluruh awak pesawat atau kru pesawat yang berada di dalam pesawat ketika si penumpang itu kehilangan handphone, demi bisa mencari tahu kebenaran dari kasus ini. Ya, awak kabin dibebas tugaskan ini dalam rangka mempermudah penyelidikan. Karena kalau tidak dibebas tugaskan, awak kabin ini nanti setiap hari akan ada tugas terbang kemana-mana dan akan sulit untuk dilakukan penyelidikan di sana. Nah di video kali ini gue bakal membahas insiden ini geng, karena ini viral banget. Kalian harus dengar sih, kalian harus dengar kronologinya. Ini cukup seru karena handphone yang hilang itu jenisnya iPhone, yang mana ini bisa di tracking dengan Find My iPhone. Dan gilanya adalah ada part di mana si iPhone ini tiba-tiba berada di tengah sungai. Kok bisa? Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Oke, ini sebelumnya sorry banget nih, mungkin ini agak di luar konteks tapi perlu gue sampaikan. Jujur geng ya, beberapa hari ini atau mungkin beberapa bulan belakangan gue jengah banget dengan komentar-komentar kalian yang membahas soal perbedaan fisik gue sekarang. Dulu gua gendut kayak gini. Nah sekarang gua wujudnya kayak gini. Atau mungkin gue bisa tampilkan ke kalian foto badan gua yang sekarang. Oke, banyak banget komentar-komentar yang bilang, wah gue kurus banget karena sakit. Bahkan ada yang nuduh gue pakai narkocoy. Ada yang bilang gue lagi stres atau apa. Aduh, geng, kayaknya gue harus menjelaskan ini, tapi please banget untuk kali ini supaya tidak terjadi suuzon berkelanjutan, ada baiknya kalian buat follow Instagram gue supaya kita lebih intens berkomunikasi, berinteraksi. Dan kalau kalian punya pertanyaan juga seputar konten, kalian bisa DM gue di sana. Kalau memang
pertanyaan kalian atau saran kalian menarik, biasanya gue bakal balas ya. Gue bakal balas. Karena kalau misalkan komen di YouTube kan banyak banget sampai ribuan, kadang nggak kebaca. Nah, ada baiknya kalian cek Instagram gue dan kalian bisa lihat sendiri. Progres gue kurus itu bukan karena sakit. Nih, gue tampilin videonya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kegiatan gue itu adalah olahraga dan bahkan gue itu bukan kurus, tapi lebih tepatnya udah nggak gendut lagi, ya tapi badannya tuh nggak kurus, malah jadi lebih fit gitu, geng. Oke, gue udah cukup menjelaskan. Buat kalian jangan nanya lagi kenapa gue bisa sekurus sekarang ya. Ini bukan sakit, tapi gue justru berolahraga. Hidup gue jauh lebih insya Allah jauh lebih baik, lebih sehat dari sebelumnya. Oke, jangan lupa di follow Instagram gue supaya kalian tidak bertanya-tanya lagi. Oke, sekarang kita langsung mulai ke pembahasannya. Kita awali dengan kronologi hilangnya handphone jenis iPhone di pesawat Garuda Indonesia yang sangat viral ini. Jadi geng, insiden ini diceritakan oleh penumpangnya langsung atau si korbannya langsung yang bernama Michael Chandra. Nah, dia ini bukan orang sembarangan, geng. Dia adalah CEO dari Purific Vitamin Australia. Dia juga aktif di Instagram pribadinya saat ini yang sudah memiliki sekitar 10 ribuan followers. Di Instagram dia inilah Michael ini membagikan ceritanya tersebut. Semuanya berawal dari tanggal 6 Juni tahun 2025, yang mana si Michael ini sempat beli tiket pesawat Garuda untuk perjalanan Jakarta-Melbourne bersama dengan istri dan juga 2 orang anaknya yang masih kecil. Nah, di saat itu dia naik pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA atau GA716. Awalnya dia ini naruh handphonenya di kantong kursi di tempat duduk yang nomor 30D. Ketika itu lagi boarding. Nah, gak lama kemudian dia pindah ke kursi bernomor 32E. Tujuannya dia mau istirahat di sana selama penerbangan ke Melbourne. Nah, Michael ini di saat itu sebenarnya bukan lupa naruh handphone. Dia ngejelasin, dia bilang seat 30D itu adalah kursi dari anaknya. Jadi anaknya duduk di situ, bukan semerta-merta dia datang ke sana suka-suka terus naruh handphone terus lupa. Enggak, itu kursi anaknya. Jadi memang dia meletakkan handphone di seat tempat anaknya tersebut dan selama penerbangan anaknya tidur. Singkat cerita, pesawat akhirnya mendarat nih dengan selamat di Melbourne di jam 10:55 pagi. Terus, kenapa Michael ini ke baris 32 sementara anaknya duduk di baris atau bangku 30? Pasti kalian bakal nanya nih, kok bisa kepisah gitu? Nah, kenapa nggak di baris 31 yang tepat di belakang anaknya? Ya, karena alasannya ya, di baris 31 itu udah diisi oleh orang lain. Jadi udah udah kelangkah gitu. Nah, sehingga dia terpaksa untuk memilih tempat duduk di baris selanjutnya. Ya kan kalau anak saya di 30, saya di 31 kan. Tapi ternyata ada satu orang yang tidur di 4 baris itu di 31, jadi saya harus di baris 32 sekitar jam 6-an. Dan singkat cerita nih, sebelum mendarat ya, Michael ini sempat terbangun untuk sarapan terlebih dahulu. Tapi dia nggak langsung ngecek handphonenya yang dia tinggal di seat 30. Dia baru ngecek handphonenya justru ketika udah mendarat di Australia. Michael di saat itu balik ke kursi awal tempat dimana dia meletakkan handphonenya, yaitu di bangku anaknya. Namun di saat itu dia justru nggak menemukan handphonenya dia di sana. Hilang kayak gitu aja. Dan ya seperti yang kita tahu ya, di pesawat itu nggak ada CCTV gitu, geng. Di saat itu dia sempat curiga terhadap seorang penumpang yang berada di baris 31E, tepat di belakang kursi anaknya. Menurut Michael, di saat itu ya, penumpang tersebut menggunakan kaos dan celana jeans. Dia nggak sempat nanya nama dari penumpang itu karena di saat itu dia udah gelisah sendiri, udah panik sendiri nyari handphonenya dia. Dan Michael minta penumpang tersebut untuk membuka tasnya agar dia bisa memeriksa apakah handphonenya ada di dalam tas atau enggak. Nah, tapi ternyata di saat itu dia tidak menemukan handphonenya di tas milik penumpang tersebut. Ya, penumpang itu juga nggak tersinggung sih, cuma kayak ya supaya sama-sama enak gitu kan, karena memang posisi duduknya dia berada di belakang titik hilangnya handphone, yaitu kursi anaknya Michael. Ya dia bersedia untuk diperiksa. Nah, Michael di saat itu nggak buang-buang waktu, dia langsung melaporkan insiden kehilangan handphone ini ke kru pesawat. Nah, di saat itu dia belum kepikiran untuk ngecek
Find My iPhone, atau mungkin udah ngecek tapi iPhone-nya mati gitu. Sayangnya dia di saat itu ya, ketika dia ngelapor ke kru pesawat, dia itu terlambat geng, karena kru pesawat sudah mengeluarkan penumpang di saat itu ya, udah diizinkan untuk keluar dari pesawat karena kru harus segera membersihkan pesawat sehingga akan semakin sulit untuk mencari tahu siapa yang mencuri handphonenya. Jadi kan azas praduganya di saat itu kan penumpang nih yang nyuri ya. Nah, penumpangnya udah dipersilahkan keluar di saat itu juga, dan Michael ya di saat itu ya nggak punya pilihan, tapi dia juga nggak pasrah begitu aja. Dia masih berusaha untuk mencari keberadaan handphonenya yang entah di mana. Nah, di saat itu baru kepikiran dia menggunakan aplikasi pelacak handphone. Dia menggunakan iPhone, jadinya dia melacak melalui aplikasi Find My iPhone. Ketika dia lacak, dia cek lah tuh. Disitulah dia tahu kalau handphonenya ternyata udah keluar dari pesawat. Jadi benar-benar dibawa oleh orang dan masih berada di Terminal 2 di bagian kedatangan atau ketibaan Bandara Melbourne tepat pada jam 11.26 sampai jam 11.48 pagi. Dan setelah itu, Michael kembali melaporkan handphonenya yang hilang ke kantor Garuda Indonesia. Dia mau bertemu dengan station manager yang bernama Samuel serta staff lost and found yang ada di Bandara Melbourne. Ini sebenarnya jadi informasi yang bagus juga buat kita ya. Mungkin buat kita-kita yang belum pernah mengalami hal kayak gini, nggak tahu kalau ada yang namanya staff lost and found, ya kan? Jadi tahu gitu. Jadi dari kasusnya Michael ini kita jadi belajar ya, proses atau prosedur apa aja yang harus kita lakukan ketika kita kehilangan barang saat menaiki pesawat, apalagi di luar negeri kayak gini, ya kan? Oke, kita lanjutkan nih. Di saat itu, sembari mereka terus melacak handphonenya di aplikasi Find My iPhone, terjadi perpindahan lokasi. Dilihatlah tuh, handphonenya tuh mulai gerak gitu. Nah, di jam 1:02 siang waktu Melbourne, HP-nya udah pindah lokasi ke 9 Riverside Quay yang ada di South Bank. Jadi udah bergerak tuh, udah jalan tuh yang ngambil handphonenya. Ketika dia mendapatkan informasi itu, Michael serta keluarganya yang seharusnya setelah mendarat bisa langsung pulang ke rumah, istirahat, ya kan? Nah, gara-gara kejadian HP-nya hilang ini, jadinya mereka langsung berjalan menuju ke titik di mana handphone itu berada, sesuai yang tertera di lokasi yang ditunjukkan di aplikasi Find My iPhone. Michael itu menuju ke lokasi tersebut bersama dengan supirnya. Di dalam perjalanan, Michael ini sempat mencari di Google terkait 9 Riverside Quay, yang mana Michael baru tahu kalau tempat tersebut adalah hotel, yaitu Hotel Mercure South Bank. Ini lokasinya. Di saat itu jam udah menunjukkan pukul 1:26 siang, dan dari aplikasi Find My iPhone, HP-nya itu netap di sana, nggak bergerak dari lokasi tersebut. Dan Michael yang masih dalam perjalanan berharap handphonenya nggak bergerak lagi atau nggak dibawa lagi, karena dia masih membutuhkan 3 menit lagi untuk bisa sampai ke sana. Dan sesampainya dia di Hotel Mercure South Bank, Michael menuju ke resepsionis langsung untuk melaporkan kondisinya tersebut, dan dia mau menemui manajer hotel. Nah, karena dugaan Michael ada penumpang yang mengambil handphonenya, dan penumpang itu menginap di Hotel Mercure tersebut. Jadi harus minta izin dulu nih, nggak bisa langsung ngegrebek, ngedobrak pintu, nggak bisa. Di saat itu memang Michael ini udah mikir yang ngambil HP-nya itu pasti sama-sama penumpang. Nah, dan penumpang ini mungkin pelancong atau ya wisatawan lah yang datang ke Australia dan kebetulan menginap di Hotel Mercure. Ya kalau kita jadi Michael pastinya ngira pelakunya ya kayak gitu juga ya, sesama penumpang gitu kan. Nah cuma geng, di saat itu Michael kaget banget ketika dia mendapatkan informasi dari manajer hotel kalau ternyata yang menginap di Hotel Mercure tersebut nggak ada wisatawan, nggak ada penumpang. Melainkan di hotel tersebut ya memang sudah bekerja sama dengan maskapai, dan kru pesawat dari maskapai tersebut khusus menginap di sana. Nah jadi kru pesawat dari Garuda GA716 itu menginap di sana ya. Kru dari pesawat yang Michael tumpangi yang berjumlah 20 orang, yang mana pesawat inilah yang menjadi tempat di mana Michael kehilangan handphone. Dan ya dijelaskan sekali lagi, ditekankan sekali lagi, di hotel tersebut nggak ada penumpang yang menginap, semuanya kru pesawat official. Kaget lah tuh, wah gila. Berarti secara nggak langsung yang membawa handphonenya Michael adalah kru pesawat.
Ketika dia mendapatkan informasi tersebut, Michael ini langsung nelpon Samuel selaku station manager Garuda Melbourne untuk melaporkan mengenai fakta ini. Dia bilang keberadaan kru Garuda yang menginap di Hotel Mercure South Bank dan bersamaan dengan handphonenya yang berada di titik hotel tersebut. Jadi dugaannya apalagi kalau bukan handphonenya itu dibawa atau dicuri oleh kru. Samuel pun di saat itu ngerespon dengan mengatakan dia bakal mendatangi Hotel Mercure untuk sesegera mungkin demi memastikan itu. Dan pada jam 2:26 siang waktu setempat, berdasarkan pelacakan dari aplikasi Find My iPhone, handphone Michael masih ada di hotel tersebut dan dia masih menunggu Samuel sampai di hotel. Lalu nggak lama kemudian dicek lagi di jam 3:54 sore waktu setempat. HP-nya memang masih berada di hotel itu. Lalu si Samuel serta General Manager Garuda Melbourne yang bernama Rido itu datang ke hotel untuk melakukan pengecekan di kamar-kamar yang disewa oleh kru Garuda. Namun menurut pengakuan Michael, pengecekan itu nggak dilakukan di semua kamar geng, tapi cuma di beberapa kamar aja. Terus sekitar jam 4 sore waktu setempat, setelah melakukan pengecekan, tiba-tiba aja pihak dari Garuda memutuskan untuk membiarkan kru keluar dari hotel. Nah ini aneh banget nih, bukannya ditahan malah dibiarkan keluar. Entah apa alasan dari pihak Garuda yang malah membiarkan krunya untuk keluar dari hotel padahal jelas-jelas handphonenya Michael hilang dan terlacak berada di sana. Michael sendiri juga mengaku nggak mengetahui alasannya, kok semacam ada kong kali kong atau ya hal-hal yang mencurigakan. Semacam ada unsur ingin melindungi si malingnya itu loh. Ini kan aneh banget. Singkat cerita, kurang dari 10 menit setelah pihak Garuda memperbolehkan kru mereka keluar dari hotel, ya, kru yang dicurigai salah satu dari mereka ini adalah maling handphonenya Michael. Nah, terus si Michael kembali mencoba untuk ngecek Find My iPhone-nya tadi. Dia ngelacak handphonenya tadi. Bener aja geng, setelah si para kru ini keluar, handphonenya terlacak berpindah tempat. Di jam 4:42 sore, waktu setempat, handphonenya udah berada di pinggir Yarra River. Tepatnya di South Bank Promenade. Yarra River ini, itu sungai. Ya, yang berlokasi 100 meter dari hotel jaraknya. Lalu sekitar 6 menit kemudian Michael ini dengan Samuel dan juga Rido selaku perwakilan dari Garuda untuk mencari keberadaan handphonenya, mereka langsung jalan lagi nih buat cari handphone itu. Nah karena sebelumnya para kru yang sudah diperbolehkan untuk meninggalkan hotel itu nggak ada satupun yang datang ke si Michael, datang ke mereka. Ketika si Michael dan ya 2 orang ini mencari handphonenya Michael, ini aneh banget gitu. Dan mereka bertiga mencari di berbagai tempat yang ada di South Bank Promenade tadi. Mulai dari merogoh tempat sampah, mencari di semak-semak, got, dan berbagai tempat yang memungkinkan dijadikan sebagai tempat dari pelaku untuk membuang handphone dari Michael. Sayangnya mereka masih nggak menemukan handphone tersebut. Kami udah mencari, sekarang HP-nya bergerak nih. Sekarang kita sampai ke tempat sampah juga, HP-nya sudah bergerak. Tadinya di hotel, di Mercure Melbourne South Bank. Yeah, it's okay mate. Nah, thank you so much. It's all empty. Yeah. Okay. Sambil terus memantau keberadaan handphonenya, Michael kembali memeriksa aplikasi Find My iPhone dan mengetahui di jam 5:23 sore waktu setempat, handphonenya masih berada di tepi sungai Yarra River, yang mana belum berpindah dari sana sama sekali. Dan oleh karena itu, mereka masih terus berupaya untuk mencari handphone itu di sana. Terus geng, tiba-tiba ya, ketika Michael ini ngecek aplikasi Find My iPhone lagi, di jam 7:30 malam waktu setempat, posisi handphone yang tadinya berada di tepi sungai, tiba-tiba semakin bergerak maju ke tengah sungai. Ya memang kalau kita lihat di maps yang terlihat di aplikasi nih ya, seperti ada jalan atau jembatan yang membentang melintasi Yarra River. Karena gue juga nggak pernah ke sana nih ya, jadi gue nggak tahu nih apakah jembatan itu bisa dilalui oleh mobil atau hanya ya orang aja yang bisa jalan di sana. Cuma pas dicek ya, di sekitar sana handphonenya masih nggak ditemukan, sehingga Michael menyimpulkan kalau kemungkinan besar handphonenya itu udah dibuang ke dalam sungai Yarra River itu. Dan untuk itu Michael memutuskan untuk membagikan pengalamannya ini ke sosial media agar mendapatkan keadilan. Karena dia kesel banget. Gila, bukannya dibalikin ya. Jadi semacam ada yang melindungi para kru yang terindikasi maling ini, sekarang handphonenya udah di tengah sungai. Mungkin bagi orang kayak Michael ini, untuk ngebeli handphone baru tuh bukan hal yang sulit. Duitnya banyak. Tapi nggak semuanya tentang uang geng. Tapi di sini adalah bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh kru. Dan ya Michael ini rugi mungkin secara datanya dia yang hilang, memori dia yang hilang. Dan kalau memang benar oknum dari kru yang mengambil handphonenya, ini benar-benar keterlaluan. Tidak profesional dan bahkan sangat-sangat tercela. Dan yang paling bikin geramnya ya, orang-orang tuh ya netizen ketika kasus ini jadi viral itu bertanya-tanya,
Kenapa pihak Garuda kok kayak nggak profesional banget atau nggak kompeten banget ketika mereka memeriksa seluruh kamar kru dan memilih untuk memperbolehkan krunya keluar dari hotel. Padahal jelas-jelas ya handphone Michael terlacak di hotel tersebut bersama para kru ini. Dan seandainya aja di saat dilakukan pengecekan secara menyeluruh itu tidak memperbolehkan siapapun untuk keluar dari hotel, pastinya handphonenya bisa langsung ketemu dan nggak akan terjadi kejadian yang lebih buruk, yaitu handphonenya malah dibuang ke dalam sungai. Terus singkat cerita nih geng, setelah Michael memviralkan pengalamannya ini, ya seperti biasa netizen langsung memberikan respon mereka yang menyayangkan pihak Garuda kenapa melakukan hal ini. Mulai dari krunya sampai manajemen Garudanya sendiri yang dinilai tidak kompeten dalam menyelesaikan kasus yang dialami oleh Michael. Yang disayangkan lagi, Garuda ini kan jadi salah satu maskapai terbaik geng di Indonesia. Nah dibandingkan dengan maskapai lain, Garuda Indonesia bisa dikatakan harga tiketnya ya jauh lebih mahal, pelayanannya biasanya jauh lebih baik gitu. Nah nggak salah kenapa banyak orang yang rela mengeluarkan uang lebih untuk naik Garuda. Ya kan, untuk mendapatkan pengalaman dan kenyamanan selama perjalanan mereka. Jadi intinya Garuda Indonesia ini punya value lah yang membuat konsumen jadi percaya sehingga memilih menggunakan maskapai mereka walaupun mahal. Nah, tapi dengan adanya kejadian kayak gini, kepercayaan masyarakat langsung ambruk. Yang udah dibangun bertahun-tahun langsung hancur. Ya, gara-gara kru pesawatnya yang ya terindikasi maling gitu. Nah, dengan begini kan gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga gitu ya. Gara-gara kru yang sebenarnya ya nggak perlu dipertahankan banget gitu. Bisa cari kru lain, tapi nama baik Garuda malah jadi hancur dan viral. Nah zaman sekarang tuh nggak bisa culas-culas banget ya geng. Nggak bisa kita berbuat curang abis-abisan kepada orang. Hal yang kecil kayak gini aja, ini sebenarnya kecil gitu ya. Untuk Garuda ya paling berapa sih harga iPhone gitu. Tapi gara-gara ya ketidakprofesionalan, terus juga ngeselin banget kasusnya. Akhirnya nama baik Garuda jadi dipertaruhkan. Bahkan geng, insiden kehilangan handphone di pesawat Garuda juga diberitakan oleh media luar negeri. Kacau nggak tuh? Yaitu Aviation A to Z ya. Kayaknya di dunia penerbangan berita ini lagi heboh banget emang. Kabarnya juga Michael udah memberikan semua bukti, lokasi, kronologi, dan pelaporan resmi yang dikirim ke Australian Federal Police atau AFP dan juga Victoria Police untuk bisa menemukan handphonenya yang hilang di Melbourne. Nah sekarang ya kita bakal masuk ke dalam pembahasan bagaimana tanggapan dari pihak Garuda Indonesia setelah insiden yang dialami oleh Michael Cendara ini. Ya, apakah mereka panik ataukah mereka biasa aja, klarifikasi atau gimana? Sekarang kita bahas. Jadi geng, setelah Michael ini membagikan ceritanya di Instagram, ya Instagram pribadinya dia dan jadi viral, pihak dari Garuda Indonesia pun akhirnya memberikan tanggapan. Nah, melalui ADR Susardi selaku Direktur Niaga Garuda Indonesia, itu dia mengatakan mereka menyesalkan kejadian tersebut dan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh Michael dalam penerbangan ke Melbourne. Dan menurut pengakuan AD, di saat ini Garuda Indonesia sudah melakukan investigasi secara menyeluruh bersama dengan otoritas yang berwenang untuk mendukung proses pelaporan, yang mana hal ini termasuk dengan melakukan identifikasi kronologi kejadian terhadap awak kabin yang bertugas. Namun AD menyebutkan dan memastikan ketika mendapatkan laporan kehilangan dari Michael, seluruh awak pesawat yang bertugas sudah menjalankan SOP dan keamanan penerbangan seperti ya merespon laporan kehilangan, berkoordinasi dengan otoritas bandara setempat yang dilanjutkan dengan proses pencarian yang melibatkan petugas terkait di bandara Melbourne. Nah ini kan menurut pengakuan mereka nih geng, tapi pada kenyataannya ya ketika handphone itu terlacak di hotel yang ditempati para krunya bukan malah dikumpulin, ya kan? Bukan malah diperiksa satu persatu bersama si Michael, tapi malah disuruh pulang. Gimana kita mau percaya gitu ya, geng? Dan selain itu, ya, menurut pihak maskapai, sebagai bentuk komitmen mereka, yaitu Garuda Indonesia terhadap kenyamanan penumpang, perwakilan dari Garuda Indonesia di Melbourne ikut mendampingi Michael dalam menangani kejadian ini, termasuk ketika melakukan pelaporan resmi kepada pihak kepolisian setempat. Dan meskipun begitu, agar investigasi bisa berjalan dengan lancar, Garuda Indonesia mengambil keputusan untuk membebas tugaskan seluruh awak kabin sementara waktu dari tugas penerbangan, dan sampai saat ini pihak Garuda Indonesia masih terus berkomunikasi dengan Michael untuk tetap mendampingi dia dalam menindaklanjuti kejadian ini. Gila ya, dibebas tugaskan alias dirumahkan. Jadi ya
nggak perlu masuk kerja. Soal gaji, gue nggak tahu nih. Nggak ada pernyataan apakah gajinya dipotong atau gimana, nggak ada. Yang jelas mereka dibebas tugaskan gitu. Dan ya, sekelas Michael Chandra aja bisa kayak gini. Apalagi kita yang orang-orang cepirit kayak gini ya, orang-orang kecil nih. Waduh, gila banget. Nah, pernyataan dari pihak Garuda ini juga sudah dipublikasikan di website Garuda Indonesia dan mengetahui kalau seluruh kru saat ini sudah dibebas tugaskan oleh manajemen dari Garuda Indonesia. Michael selaku korban itu mengunggah sebuah tulisan di Instagramnya dia, yang mana dia justru bersimpati dengan kru itu. Padahal saat ini Michael kan jadi korban nih dan pelakunya mungkin salah satu di antara para kru. Tapi dia tetap menunjukkan simpati kepada semua kru yang mungkin ya menurut Michael itu ya gara-gara satu orang atau dua orang jadinya yang gak bersalah atau kru-kru yang lain ikut terkena dampak. Nah, bahkan di postingannya Michael tersebut, Michael bilang kalau dia menghormati semua kru karena kru lah yang bertugas untuk menjaga penumpang selama perjalanan. Dan kru sering gak punya waktu istirahat yang cukup dan jasa-jasa mereka juga gak dihargai sebegitunya, kata Michael. Michael menekankan bahwa apa yang dia alami di pesawat Garuda itu adalah ulah dari oknum alias ya segelintir orang aja. Jadi oknum doang sehingga nggak bisa digeneralisasi kalau semua kru berkelakuan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, itu artinya Michael ini orangnya bijaksana ya, berbesar hati, memaafkan, tapi ya apa ya? Ya bisa dikatakan dia ini melihat sebuah permasalahan tuh tidak mengeneralisasi atau ya menstereotipkan semua kru wah parah nih, jahat atau curang gitu, enggak. Tapi dia tetap mengatakan ya pasti ada salah satu dari mereka. Dan dia tahu kalau dia dirugikan, tapi dia masih tetap menunjukkan respect kepada kru pesawat. Nah, gak banyak orang yang berbesar hati seperti Michael ini, jarang banget geng. Biasanya ya, apalagi kalau ibu-ibu nih misalkan yang mengalami kejadian kayak gini, udah pasti teriak-teriak, mencak-mencak sampai keluar kata-kata kebun binatang. Ya gak sih? Terus geng, sekitar 1 hari yang lalu, Michael ini mendapatkan kabar kalau ada seseorang yang diduga menjadi pelaku yang menyerahkan diri ke polisi katanya. Namun Michael memberikan disclaimer nih, kalau informasi tersebut dia dapatkan bukan dari pihak Garuda Indonesia geng, tapi dia masih menunggu konfirmasi dari pihak Garuda Indonesia nih. Nah, meskipun begitu, Michael ini merasa bersyukur kalau memang pelakunya sudah menyerahkan diri ke polisi karena jujur bagi Michael, apa yang dialami oleh dia ini terasa sangat melelahkan. Dia capek banget ngikutin titik handphonenya, mencari tahu siapa pelakunya, dan belum lagi dengan drama-drama yang lain yang pasti membuat Michael ini nggak enak hati. Ya kan, gara-gara kasus handphonenya hilang, banyak kru yang dibebas tugaskan, dirumahkan, dan ya jadi diskors gitu, nggak punya pekerjaan. Dia memikirkan kasus ini sampai mengganggu ketenangannya dia dan mengganggu tidurnya dia karena terus bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Nah, namun di hari ketika gue syuting video ini, yaitu di tanggal 12 Juni 2025, Michael sudah kembali bertemu dengan Rido dan juga Samuel ya, pihak dari Garuda Indonesia untuk mengkonfirmasi informasi yang Michael miliki terkait kabar adanya seseorang yang sudah menyerahkan diri. Nah, cuma di saat itu antara Rido dan juga Samuel mengatakan kalau penyelidikan masih berlangsung di internal Garuda Indonesia. Dan sampai saat ini belum ada siapapun yang secara resmi menyerahkan diri seperti informasi yang dikatakan oleh Michael. Nah, itu menurut orang Garuda. Dan jujur geng, Michael saat ini mengatakan kalau dia udah capek, dia lelah banget, emosinya udah campur aduk antara bingung, berharap, sekaligus terharu. Oleh karena itu, Michael memutuskan untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan Garuda Indonesia sepenuhnya. Dan isu ini sudah diketahui atau sudah sampai ke telinga pihak DPR RI. Nah, DPR menilai Garuda Indonesia sudah gagal dalam menjaga kepercayaan dan menjamin keamanan dari para penumpangnya. Karena para penumpangnya itu bukan cuma kehilangan barang, tapi juga kehilangan rasa aman dan kepercayaan di tempat yang seharusnya menjaga keamanan dan kenyamanan si penumpang. Karena kan udah bayar mahal gitu. Dan gimana ya? Emang kurang gitu gaji menjadi kru pesawat, kok sampai iPhone yang harganya ya maaf nih ya masih tercapai lah untuk gaji sekelas kru penerbangan gitu, untuk beli yang baru pasti tercapai. Tapi kok sampai hati gitu ngambil punya penumpang. Nah, menurut pihak DPR, insiden seperti ini nggak terlepas dari masalah integritas sumber daya manusia yang ada di maskapai Garuda Indonesia, dikarenakan handphone Michael diduga hilang di tengah penerbangan dan sempat terlacak di lokasi penginapan para kru pesawat. Lalu, DPR juga menyinggung mengenai persoalan keuangan Garuda Indonesia yang masih harus menerima bantuan dana dari pemerintah melalui penyertaan modal negara atau PMN, maupun dari holding dan antara yang nominalnya mencapai triliunan. Jadi merembet kemana-mana nih, ya kan?
Gara-gara hilang malah disenggol-senggol masalah ya pendanaan Garuda Indonesia. Yang mana seperti yang kita tahu ya Garuda Indonesia dikatakan masih disokong oleh negara, tapi beberapa kali malah mengalami kerugian gitu kan. Jadi merembet ke sana. Dan hal tersebut ya disinggung oleh DPR karena menurut pihak DPR, pihak Garuda ini masih belum berhasil melakukan perbaikan yang signifikan untuk hal-hal yang mendasar meskipun sudah mendapatkan bantuan pendanaan. Nah, ini menjadi sesuatu yang serius. Gimana masyarakat bisa percaya sama Garuda, bisa bangkit lagi kalau integritas dari SDM-nya sendiri masih dipertanyakan. Dengan bantuan dana dari pemerintah aja Garuda gagal untuk menjaga keamanan barang milik penumpang yang merupakan warga negaranya sendiri, ditambah lagi insiden kehilangan barang seperti ini gak cuma sekali dua kali terjadi, tapi justru sering. Ya mungkin gak ramai, tapi ya gak diviralkan aja gitu seperti Michael. Dan untuk itu DPR berharap agar kejadian ini bisa menjadi momen sekaligus bahan evaluasi untuk Kementerian BUMN dan jajaran direksi Garuda Indonesia, sehingga Garuda Indonesia bisa memperbaiki kualitas pelayanannya mereka dan integritas mereka, serta mencegah kejadian serupa bisa terulang lagi di kemudian hari. Nah, jadi kurang lebih begitu geng, cerita atau kronologi mengenai hilangnya handphone seorang penumpang Garuda Indonesia saat berangkat ke Melbourne. Namanya Michael, dan sampai hari ini Michael ini masih menunggu update selanjutnya dari pihak Garuda serta pihak berwenang untuk menemukan siapa yang menjadi pelakunya yang mengambil handphonenya tersebut. Nah, kita tunggu aja geng gimana perkembangan dari kasusnya. Semoga kasus ini ya bisa mendapatkan jawaban, Michael bisa mendapatkan keadilan dan penyelesaiannya terhadap kasus tersebut bisa tersegerakan. Oke, gimana geng menurut kalian tentang insiden ini, tentang pembahasan kita kali ini? Apakah di antara kalian pernah mengalami hal yang sama? Boleh geng, kalian bagikan cerita kalian di kolom komentar.